Pada pagi hari ini, beliau bernama Bapak Haji Andreas S.E. Tempat tanggal lahir Bogor 18 Oktober 1982 dan beliau beralamat di Kampung Salagado, Jaya Bakti, Cidahu, Sukabumi. Atas ketekunannya, beliau berhasil menjadi seorang CEO Arpan Group dan Komisaris Utama PT Arpan Jaya Mulia. Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila ini aktif dalam kegiatan organisasi diantaranya Dewan Pembina JIS Peduli, Dewan Pembina Serbu Musi, Bendung Koperasi BP3N Bina Pesantren. Luar biasa, beliau memiliki visi misi membawa perusahaan yang berkah, kekayaan dan kekuasaan harus diraih untuk membantu yang lemah dan membutuhkan. Dengan misi kembali pada Allah dengan harta yang berkah, selamat dunia dan akhirat. Kita sambut Bapak Haji Andreas S.E., motivator, inspirator, CEO Arpan Group. Oh, Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita juga tak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Kenapa? Oh, kira tadi maklum sudah menjelang duhur ini kayaknya. Jadi ibu-ibu masih semangat gak nih? Semangat ya. Walaupun udah mau mulai setengah hari ini. Oke, saya langsung lanjut aja ya. Tadi saya dibisik-bisikin untuk jadi motivator, bukan tadi, beberapa waktu yang lalu. Saya bingung mau jadi motivatornya yang seperti apa. Tapi ini mah bicara aja ya Bu ya, ngobrol lah gitu ya. Ngobrol tentang pengalaman pribadi saya sharing, tapi lagi-lagi menekankan bukan salah satu bentuk keriaan atau kesombongan, tapi ini sifatnya mengajak bebarengan ayu gitu kan. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati, mudah-mudahan bisa berguna terutama bagi adik-adik generasi muda ke depan seperti apa gitu. Kalau tadi temanya tentang sedekah, saya sebetulnya agak-agak malu kalau ngomongin diri sendiri, tapi karena tadi disinggung mengenai organisasi, jadi ibu-ibu sekalian, saya ini ketika mengikuti organisasi sosial ada namanya JIS, Zakat Infak Sodaqoh, yang dulu dibawa oleh Pak Marsha almarhum Buya Basit Al-Amin. Jadi JIS itu gerakan sosial di mana mengumpulkan dana masyarakat untuk kepentingan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan luar biasa dampaknya, sehingga saya tertarik dan masuk ke dalam organisasi tersebut, dan alhamdulillah saya diangkat sebagai Dewan Pembina JIS Peduli. JIS Peduli lain JIS Padulinya ibu-ibu, Paduli mah Paduli deui kan biasanya begitu. Ini JIS Peduli, di mana JIS Peduli ini menangani ataupun kita bergerak di bidang-bidang misalnya terjadi bencana alam, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, dari perjalanan tersebut saya semakin semakin hari semakin lama semakin merasakan bahwa motonya sampai hari ini insya Allah tidak pernah rubah. Khairinas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu yang menjadi moto hidup saya hari ini. Dan insya Allah sampai saya sudah meninggalkan alam dunia ini.
Karena apa? Saya jujur, nama saya kan Andreas nih. Mungkin banyak yang bertanya, kok namanya Andreas gitu kan. Tapi pakai peci, pakai sarungan, tapi insya Allah muslim gitu. Nama Andreas itu dulu saya nggak tahu dikasih nama karena saya Hitachi, hitam dari Cina. Hitachi, hitam dari Cina. 2014 alhamdulillah saya dapat hidayah masuk muslim gitu. Jadi jadi namanya Andreas itu sekarang tidak dirubah karena banyak runutannya gitu kan. Kenapa nggak dirubah? Bukan apa-apa, karena administrasi dan lain sebagainya. Tapi Kupun Guru ditambahkan ngaran abdi jadi Muhammad Andreas gitu. Dan insya Allah doakan lagi tahun ini abdi berangkat hajian gitu. Doa. Jadi kayak gelatan menguitnya jadi kakak sanes kiai haji, sanes kok haji mau kiai haji mah lampurannya Fauzan masalah ngaji di mana kena kiai haji ya mah kok haji Fauzan punten ya Fauzan jadi kapan ya. Jadi dalam perjalanan hidup saya luar biasa sekali, saya mendapatkan anugerah yang terindah yang pernah saya miliki gitu kan. Ya mungkin di sini ada yang mualaf juga, nggak ada. Nah, berarti tidak pernah merasakan seperti saya. Saya anugerahnya luar biasa sekali, saya senang. Hadiah yang terindah itu buat hidup saya itu cuma satu, itu dapat hidayah. Nah, ketika saya berikrar, saya itu dipesan sama nenek saya. Nah, nenek saya itu nanti bisa diklik tuh di Google, di YouTube. Nenek saya itu pendiri wihara dulu terbesar se Indonesia. Ada namanya Wihara Gayatri, suka di Trans 7 di mana itu nenek saya. Tapi luar biasa sekali, ketika saya mualaf, saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani ngomong ke nenek saya. Terus yang dicoretin akte beneran gitu. Alhamdulillah 2014 saya dikasih hadiah bukan ongkos nyaliran ya, dikasih hadiah umroh. Bingung ngomongnya kayak gimana ke nenek saya. Saya pulang ke Cilangkap di Depok, terus saya bilang ke nenek saya, Mak, manggil saya Mak, doain Anda semua berangkat. Nenek saya tuh nggak tahu siapa yang bocorin, tapi yang jelas nggak ada yang bocorin. Nenek saya langsung ngusap kepala saya, nyium kening saya, dia bilang begini, Andres, Anda mau berangkat haji ya, jadi haji yang mabrur. Itu nenek saya nggak ada yang ngasih tahu, dia ngomong kayak gitu. Nah terus saya jadi kaget dan deg-degan, kok nenek saya bisa tahu gitu kan? Padahal saya cuma bilang mau berangkat, doain saya. Langsung nenek saya berpesan, ingat, kalau kamu sudah masuk muslim, yang pertama kali ingatan apa coba? Jangan mempermainkan Tuhan, Tuhan itu tiada dua. Itu nenek saya bilang seperti itu. Kedua, Andreas harus sholat 5 waktu. Itu pesan nenek saya. Di luar non muslim, padahal ingat kalau di muslim itu yang sesuatu yang wajib itu salah satunya sholat. Diingatkan. Saya kaget dan saya menangis waktu itu sampai saya sujud, bukan menyembah ya, karena saking hormatnya, adiknya sama beliau. Nah, disitulah awal tonggak keberangkatan saya. Kemudian saya berpikir ini adalah salah satu anugerah buat saya dan insya Allah tidak akan pernah saya sia-siakan di dalam hidup saya. Nah, proses berjalan. Alhamdulillah 2020 ibu saya mualaf. Gitu. Dan alhamdulillah lagi kemarin belum lama 2023 ketika kemudian saya bergerak di bidang perumahan developer. Alhamdulillah sudah membangun masjid dan di peresmian pertamanya paman saya dan anaknya masuk Islam. Gitu. Jadi tentang
keberkahan itu ditularkan ibu-ibu. Ya, bukan berarti memaksa, bukan berarti mengajak, karena hidayah itu milik Gusti Allah, saya yakin. Tapi kita perlihatkan kepada mereka, kita kenalkan kepada mereka. Karena alhamdulillah Andreas masuk Islam karena rahmatan lil alamin. Islam itu ada itu. Sehingga saya pun harus berbuat. Ketika saya sudah masuk Muslim, saya bertanggung jawab bagaimana cara menularkannya, bagaimana Islam itu untuk semua. Ayo. Maka saya alhamdulillah ditakdirkan jadi pengusaha. Ketika saya jadi pengusaha, saya misalnya mengajak pemuda-pemuda, rekan-rekan untuk bisa berkontribusi, dan pada akhirnya ujungnya adalah akhirat. Alhamdulillah perjalanan ibu-ibu sekalian, saya tuh ini pengalaman pribadi saja ya, beberapa kali terjadi. Jujur kalau 2010 itu saya tuh masih punten tidurnya di kardus, yang kadang-kadang alasnya juga udah matiris gitu ya, tanpa alas cuma kardus. 2010 saya mulai usaha itu 2017. Ketika saya dapat hidayah 2014 akhir, 2015 awal, 2017 saya upaya dan berusaha. Itu semuanya mengalir begitu saja. Yang saya katakan bagi saya itu mudah. Kenapa? Karena tadi saya mah ngageluyur gitu ya. Ampun aja bahasa Sundanya sepotong-sepotong gitu kan. Ngageluyurnya kumaha? Ternyata segala sesuatu itu bersihkan hati, luruskan niat. Jadi kalau mau hidup sukses, mau nggak hidup sukses? Oh. Suksesnya mau sukses dunia atau sukses akhirat atau dua-duanya? Dua-duanya. Makanya tadi kita mulai dengan bersihkan hati, luruskan niat. Ini pengalaman yang saya alami. Pertama, ketika saya mau mendirikan perusahaan, ngomongin developer, modal itu udah kepikirannya macam-macam tuh, banyak. Pasti 9 digit ke atas lah, itu bahasa miliaran lah modalnya. Jujur saya waktu itu cuma punya modal 20 juta. Sama teman saya dibilang begini, Andreas, lu mau jadi developer, duit 20 juta, jangankan ternyata mimpinya aja lu dilarang. Mimpinya aja dilarang ibu-ibu. Nggak sopan itu orang ngomong gitu ya. Mimpinya aja dilarang, lu mimpinya aja nggak boleh gitu. Jawaban saya spontan, saya cuma bilang begini, saya punya Allah. Lagi gede ya, karak boga Allah ya, jadi diakui gitu. Saya boga Allah. Sampai ketika saya ngomong ke bapak saya, sama seperti itu. Bapak saya bilang gini, kamu serius bikin developer? Modalnya dari mana? Dari Allah. Bapak saya bilang, ini anak mabuk agama kayaknya. Tapi itu karena tadi niatnya saya mungkin membersihkan hati, meluruskan niat, dan itu keluar begitu saja spontan, tanpa pencitraan, tanpa mengada-ngada, spontan aja seperti itu. Tapi saya ingat, artinya kan kalau spontan kan tidak ingat, ini spontan tapi saya ingat. Bahkan itu adalah salah satu ikrar, salah satu janji. Terus saya bilang ke bapak saya, Pak, nanti 2 minggu lagi saya mau dosa. Bapak saya bilang, ya udah terserah lah. Datang saya 2 minggu lagi, benar saya bilang, Pak, ini lahan mau saya dosa. Serius itu. Siapa yang mau beli? Saya bilang, yang mau beli nanti ada yang mengarahkan. Siapa? Allah. Saya jawabnya seperti itu. Bahkan ketika kata-kata terakhir saya ke bapak saya bilang begini, hari itu bukan hari itu kata-kata terakhir saya bilang begini, Pak, mudah-mudahan Andreas bisa jadi orang yang sukses dan kaya, sehingga bisa membantu yang lemah. Itu bapak saya tuh antara takjub tapi bengong gitu kan, ini anak saya beneran ini mabok agama apa gimana gitu kan, kok ngomongnya kayak gini terus. Singkat cerita, perjalanan waktu berjalan begitu saja, saya dipertemukan oleh orang-orang yang soleh. Tanpa harus memiliki modal, saya bisa bergerak. Itulah keyakinan.
Jadi jangan takut, jangan ragu kalau dengan keyakinan itu. Selama kita ngomong kita punya Allah, ya gitu. Dalam prinsip hidup saya kan ada tadi, selain itu ada yang kedua adalah ketika dalam kita sholat, inna sholati wa mahya wa mamati, itu kan ikrar, hidupku matiku hanya untukmu ya Allah. Itu sebetulnya janji kita kepada Allah. Nah, kebayang nggak kalau kita hari ini hidup kita setelah selesai sholat tidak membawa nama Allah, sedangkan dia beres sholat bertepan janjinya ke Allah. Maka dari itu setiap gerakan kita, apapun niat kita, apa yang kita pikirkan, semuanya karena Allah. Jadi insya Allah kalau kita sudah karena Allah, hidup kita akan menjadi selamat gitu. Jadi kalau kebayang ibu-ibu misalnya ibu-ibu misalnya kenal dengan salah satu artis misalnya terkenal, seneng nggak Bu? Siapa artis favoritnya Bu? Artis favorit siapa? Saya jarang nonton TV soalnya. Atau biasanya kalau muda-muda Koreaan gitu. Oh jadi hidung gitu mah, hitam tapi Cina. Koreanya beda, ini mah sipit doang dapatnya, tapi putihnya enggak. Kadang-kadang kalau ibu-ibu atau siapa gitu yang suka ngefans gitu, wah senengnya minta ampun. Ya, ketemu misalnya ini mah baru calon dewan. Ketemu dewan beneran atau ketemu bupati atau ketemu presiden, bangga nggak kira-kira? Bangga nggak? Bangga. Tapi lebih bangga mana kalau misalnya kita ngomongnya sama yang punya dunia ini? Masih yang punya dunia ini. Maka dari itu luar biasa sekali kalau hidup kita semuanya karena Allah. Tidak ulah karena Andreas, ulah karena Jokowi, ulah gitu. Tapi karena Allah tidak. Dari situlah nanti akan ibu-ibu bisa merubah, baik itu nanti di lingkungan kecil maupun lingkungan yang besar, bahkan bisa merubah dunia. Gitu. Karena basicnya ibu-ibu di sini kan sebagai tiang di dalam rumah tangga, sehingga nanti keturunan-keturunannya, anak-anaknya yang soleh, penerus bangsa, insya Allah bisa merubah bangsa ini menjadi yang jauh lebih baik dan lebih maju. Gitu. Nah terus yang adik-adik misalnya, ini yang adik-adik masih sekolah atau sudah kuliah atau gimana? Sekolah. Oh yang ibu jauh sekolah, ibu masih sekolah ibu? Sekolah di mana Bu? Oh. Tuh, kirain masih sekolah ibunya. Jadi kalau yang muda-muda ini semangat. Ada yang mau jadi pengusaha nggak yang muda-muda? Mau? Ya, harus mau. Karena walaupun ibu-ibu tetap kan bisa ya usaha mah sekarang mah banyak digital, ya nggak, usaha online dan segala macam. Karena saya juga mengutip nih kata-kata dari Pak Yusuf Kala yang pertama, di Indonesia itu 10 orang kaya di Indonesia cuma 1 umat muslim. Siapa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa? Cete Haji ini ya. Alhamdulillah Haji didoakan jadi orang kaya itu. Amin. Umat muslim 1 dalam masuk 10 besar itu Cete Khairul Tanjung yang punya Transmart, Mega, Bank, segala macam itu. Dari 10 itu cuma 1. Nah, terus 100 sederetan orang terkaya di Indonesia, dari 100 itu cuma 4 umat muslim. Pertanyaannya, Indonesia lebih banyak muslimnya atau non muslimnya? Atau sama rana tuh? Iya kan? Pertanyaannya kemana tuh? Sedangkan kalau ngomongin sunnah ya, ngomongin sunnah Rasul
Ini bisa nanti kalau saya salah, kalau dikoreksi Pak Ustaz. Umur 13 tahun Rasul itu sudah berniaga sampai usia 40 tahun. Artinya 27 tahun berniaga. Ketika Rasul menjadi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dari umur 40 sampai 63. 23 tahun. Lebih lama mana? Jadi Rasulnya atau jadi pedagangnya? Ulah ngomongin poligami, wah itu sudah nama gitu. Tapi pasti setuju, ibu-ibu mah ngomongin dagang pasti setuju ya? Setuju. Bahaya ngomongin poligami dengan ibu-ibu mah bosan. Masalah. Tak harus. Artinya lebih lama berniaganya 27 tahun. Ayo kalau ngomongin sunahnya, ayo kita berdagang, berniaga. Nah itu adalah salah satu sunnah. Disarankan untuk kalau mencari dunia itu dengan berdagang. Nah kalau sekarang wah Pak kan saya masih sibuk ngurus di rumah, nggak usah takut. Dan sekarang mah mal-mal juga banyak yang tutup, ibu-ibu kemudian Covid mah ditutup benyaan. Lebih ramainya dagang online. Sehingga menjadi sebuah potensi ketika ibu-ibu juga bisa berproduktivitas di rumah. Kemudian bapak-bapak namanya produktivitasnya benar di luar rumah. Jadi ketika ngomongin berniaga itu memang disarankan. Nah cuma tadi ketika kita mencari sebuah peluang di dunia, baik itu harta, jabatan dan lain sebagainya, balikan lagi lillah karena Allah. Tadi niatnya sudah betul, caranya betul, dikembalikan lagi ke jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi zakat, infak dan sedekah. Jangan lupa itu ada hak orang lain yang selama ini kita dapatkan. Apalagi kalau kita bersedekah itu kan bukannya berkurang ya. Yang ada bertambah dan bertambah 3 kali nambahnya. Saya pernah, ini yang saya alami ketika ngomongin tentang berbagi ekstrim. Jadi tapi jangan ditiru lah ya. Tapi boleh kalau mau ditiru silakan. Tapi kalau nggak berhasil jangan nyalain saya. Jadi jangan ditiru di rumah biasanya gitu ya. Don't try this at home, jangan gitu ya. Artinya kalau bukan yang berarti saya marah tidak, tapi dengan keyakinan. Misalnya dengan keyakinan. Saya pernah, ini kejadiannya 2018. Saya sebut hutang saya ke pemilik lahan itu kurang lebih 5-6 miliar. Gede gak ibu-ibu? Gede ya? Gede, ada tekan saya juga waktu itu 5-6 miliar hutang. Padahal itu hutang lahan itu harga lahan itu mungkin di atas 10 miliar. Tapi saya sudah bayar kurang lebih hampir 60% lah. Saya hutang 40% lagi dari pemilik lahan. Suatu ketika jatuh tempo, saya belum dapat uangnya. Tadi 5-6 miliar, saya punya uang hanya 200 juta. 200 juta. Kira-kira kalau dari 200 ribu ke 1 juta gampang kan namanya? Gampang. Tapi kalau 200 juta ke 6 miliar kira-kira gampang kan? Lihat. Jadi miliar lah gitu kan. Saya pernah melakukan itu dulu. Jadi saya ngomong sama teman saya di kantor. Bilang, Ji, kita bayar tanah kapan, Ji? Ini biasa RCTI, rombongan calon tanah Indonesia lah yang saya tanya itu. Minggu ini bos. Dia udah senyum-senyum, katanya pengen dapat fee. Biasalah kalau kayak gitu kita dapat fee nih, gitu. Dapat komisi. Minggu ini ya. Saya bilang, kalau saya ada uang 200 juta, saya kasih ke pemilik lahan, kira-kira gelut mau wajib? Ya gelut atau bos? Gelut, mau cekap? Nah mau lah, udah utangnya jauh kayaknya aja, 200 juta kumah bagilah gitu, bahasanya gitu. Tapi dianggap saya bercanda, saya ngomong gitu, padahal saya serius. Itulah kadang-kadang saya seriusnya dianggap bercanda kadang-kadang.
Dia ketawa-tawa, dia pikir, wah si bos kemarin lagi bercanda. Enggak, saya bilang, ini serius, saya punya uang cuma 200 juta. Kira-kira kalau saya bagi-bagikan, kira-kira gelut mau gitu. Ya pasti gelut atuh. Ulah ngeri bos, bahasanya gitu ke saya. Saya nggak bercanda, saya serius. Saya bilang saya belum dapat uang. Panik dia. Saya gimana cara menghadapi masyarakat ya kalau kayak begini? Tenang Ji, ada orang mau boga Allah. Bos, terkira ulah mau Allah, sampai ngomong gitu deh, saking panik gitu kan. Ulah mau Allah, ulah kumaha ya karena benar. Maksudnya menghadapinya bagaimana? Tenang, ya tuh Ji, kan tadi orang harus boga Allah ini. Nah, saya bilang begini, Ji, daripada tadi katanya 200 juta ini kalau dikasih ke pemilik lahan itu masalah, gelut. Kumaha mun uang dia, usai dibelikan sembako dibagikan ke masyarakat. Yang bener tuh bos, yang gecang beres, orang mau berbagi nih. Karena saya tadi ingat, ketika bersedekah maka bertambah dan bertambah. Jujur, saya tarik uangnya, saya belanjakan sembako, saya bagikan semuanya. Beres, sudah senyum saya. Ji, sudah kita bagi-bagi uang itu kemana? Kepada yang membutuhkan, kata saya. Kita bagi-bagi habis. Gini deh, bukan alhamdulillah gini deh. Duh bos, kurang mah tersanggup menghadapinya nggak sanggup. Dan terjadilah hari yang ditunggu-tunggu nih, hari pembayaran, bukan hari pembalasan, bukan hari pembayaran. Dan ini kayaknya jadi hari pembalasan bagi kita tuh. Teman-teman, deg-degan semuanya. Ini kita diserang nih. Dari 13 pemilik lahan, ternyata ada satu yang keras sekali. Sampai di portal ibu-ibu, di portal, digembok. Padahal saya udah bayar 60%-an lah. 40% lagi belum saya. Tapi di portal, digembok, dia nggak ngerti. Marah semuanya. Yang marah itu pemilik lahan dan juga karyawan. Marahnya ke pemilik lahan. Jadi saling marah-marahan. Saya cuma bilang stop, udah. Yang salah saya, karena saya punya kewajiban, saya punya hutang, tapi saya belum bayar. Enggak, kan ini masa udah dibayar, minimal setengahnya lah yang di portal gitu katanya. Enggak, saya bilang nggak apa-apa. Nah, terus waktu maghrib, saya beres sholat maghrib, begitu pada maghrib, saya kumpulin lagi tuh teman-teman. Saya cuma bilang gini, doakan, insya Allah kemarin saya sudah menunaikan, saya niatkan zakat infak sedekahnya bagi para pemilik lahan bisi pokok. Karena apa? Yang punya rezeki yang hanya Anda, tapi pemilik lahan. Saya sampai meyakini seperti itu. Bisi kamari, lu teka bayar Jakarta, infaknya sedekahnya ketika dapat uang dari pembebasan lahan. Apa yang terjadi? Saya dari 13 orang itu 12-nya paham. Rezeki bukan itu. Ketika orang paham, rezeki bukan. Rezeki. Sampai saya bilang, punten bapak, punten ibu, gini, saya melakukan ini. Tapi insya Allah doakan. Dan yang nggak ngerti ini cuma satu orang dari 13 itu, hutangnya 200 juta, kebayang. Langsung gitu, aduh bos, coba kamari mau dibikin 200 juta, mau di portal, mau cek saha. Kalau saya nggak bagikan 200 juta, mungkin 13 tak ngambek gitu tuh. Tapi ya berdoa. Tadi kan kita sudah niatkan, mudah-mudahan ada rezeki buat mereka juga. Percaya tidak percaya, bubar jam 9 malam bubar. Jam 2 ada yang telepon saya, jam 2 pagi. Jam 2 pagi ada yang telepon saya. Teman lama yang gak pernah kontekan. Sabari lagi ngomong gini ke saya angkat. Bro, di mana? Di rumah. Bro, kira-kira lu butuh duit nggak? Lagi nggak orang kayak gitu? Jam 2 malam loh. Dia ada duit tak pakai 200 juta. Pulau Wika lebih mah lebih ibu. Jam 2 pagi ada orang bilang duit nggak kepake 200 juta, kebayang tuh? Menit pas duit itu tuh. Mau nggak dipakai? Hari mau dianggo ya hari kan tuh selesai gitu kan. Tapi itu mah enggak nitipnya orang mah nitip.
Itu duitnya tak pakai itu. Kayak waktu kurang di beta ayahnya duitnya, oh siap. Tapi kalau saya izin ya, saya dipakai lah ya, bener orang berbutuh kata saya gitu. Oh siap, susul. Saya berangkat ke Bogor, saya ambil uang itu 200 juta asli. Dari sholat subuh saya telepon, Ji, Kaimah, ayo naudai bosen, Kaimah, ayah duit nih, duit di mana bosen? Bahasa Seri saking dia Seri, mana ke saya tuh, penting ngepet juga, karena tahu sabunya kosong, penting ngepet juga, istighfar Ji, geblek sih gitu kan, lain ngepet terus saya nguyul. Alhamdulillah dapat 200 juta tanpa diduga-duga. Itu yang diduga-duga. Datang pagi-pagi, kurang lebih jam, saya telepon habis subuh itu jam 6:30 datang di rumah saya. Begitu pas sampai rumah, ini uangnya. Dibuka, dilihat, dibolak-balik, bisi uang palsu. Kita bawa kembang, kita bawa menyan, gitu. Ini asli, terus asli. Bawa, dari bahan dibawa. Pagi itu langsung digunting portal, dibuka kegiatan proyek lancar. Nah itu salah satu contoh betapa dahsyatnya tentang sedekah. Tadi mau ngomong pikiran korek mah 200 juta, aduh nyaahnya. Sih, utangnya jangan bayar. Tadi kan saya bilang, utang memang kewajiban gitu. Tapi kumaha dalam kurang. Ayah resep, ayah ilmu. Sepun guru bersedekah, maka akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dilakukan Bu saya. Iya mah asli lain hoax gitu kan. Tapi lain rianya. Tapi tadi kata saya membagi pengalaman tentang bersedekah. Saya lakukan itu. Dan alhamdulillah berangkat dari situ, saya yang tadinya tanahnya di portal, ya kan, sekarang sudah hampir 1000 unit terjual. Sudah hampir 1000 unit terjual. Dalam waktu berapa lama? Nggak kurang dari 2 tahun. Kerjaman COVID, kerjaman liur. Ya. Begitu mulai proyek, babak selanjutnya dimulai. Apa itu? COVID. 2019 jalan perizinan segala macam, selesai di 2020. Maret 2020 saya mulai proyek, April mulai COVID. 2020 ribut. Saya dipanggil sama orang, bos ini beneran mau bangun gaskeun kata saya. Ini COVID lama loh, udah. Tadi jawabnya gitu lagi, bukan selengear gitu. Itu jadi kebiasaan akhirnya. Ya orang mau boga Allah iya tuh kudusin ke penyakit mah gaskeun we edankeun cara anak ayeuna mah ya. Edankeun loh. Bang itu mikir-mikir, ini serius nih. Berjalan 6 bulan kemudian, bang itu datang lagi. Bos, laporan. Menurut hasil laporan data Bank Pusat, kita itu mengalami kegagalan kredit. Yang intinya mah temayar lah, nganjuk temayar itu kegagalan kredit. Bahasa intinya mah nganjuk temayar. Diprediksi kurang lebih dari angka 100%, 80% restruct, artinya minta penangguhan pembayaran. 80%. Minta penangguhan pembayaran. Makanya dulu kalau ada yang kredit motor karasa lah saya, ke COVID mah temayar gitu kan. 80% restruct. Dan alhamdulillah saya masuk yang 20% taat membayar. 20%. Di sisi lain bank jadi dilema. Kan biasanya gitu ya, bank kalau dia kan berputar. Ekonomi harus berputar, keuangan harus berputar. Sehingga dia bingung mau kasih kredit ke yang baru masalah, ke yang lama banyak yang restruct. Akhirnya apa? Dijejelin lah yang berhasil, yang 20% tadi.
dijijilin saya kira itu. Ya udah, bismillah, berat jalan. Ketika berjalan di tahun kedua COVID datang lagi bang ke saya, laporan lagi. Apa coba laporannya? Bos, lebih mengkhawatirkan. Apa itu? 20% kemarin lu hirup, 80% restrak, 20% yang hidup. Jadi kalau saya dulu di BTN Bogor itu ada ribuan developer, hanya sekitar belasan yang hidup sampai di 2022. Orang bank tuh bingung, orang bank tuh aneh. Bahasanya ke saya, lu punya resep apa sih bos? Saya simpel jawabnya, sabari hari, sing loba sedekah we, jangan lupa zakatnya. Saya seperti itu. Dia karena hari orang bank. Tapi begitu diperhatikan, halnya bos. Karena saya punten kalau selama kegiatan itu kan saya sering ekspos ke bank, bukan untuk dia, tapi untuk mereka itu sebagai penilaian nasabah-nasabah yang baik seperti apa. Saya ekspos, iya loh kalau lagi COVID kok banyak. Saya waktu itu orang lagi sulit masker, saya bagi masih masker dibuat sampai ngejahit. Jadi ketika dalam keadaan seperti apapun, saya barengi dengan sedekah. Tapi jangan lupa kewajibannya zakat dulu, infak dan sedekah. Alhamdulillah di tahun ini 2023 doakan kesadayana Andrea sudah mulai merambah untuk tambang nikel di Sulawesi. Gitu. Dan insya Allah Abi jadi tradernya, dari tradingnya. Jadi kalau ada penambang, ada trading, ada smelter. Gitu. Kalau smelter masih lumayan jauh lah, modalnya nggak selir ya. Lain nggak selir lagi, nggak triliuner ya, nggak selir lah bukan. Tapi insya Allah saya mau target menuju ke sana. Tapi tadi balik lagi, basicnya hanya tadi rumus sederhananya simpel. Bersihkan hati, luruskan niat. Akan dimudahkan semuanya. Jadi ketika tadi sudah dikasih amanah, jangan lupa bahwa itu semua milik Allah. Dan semua apa ditinggal itu. Dan mau jadi nanam kecuali yang mau perbuatan kita yang dibawa. Dan mau mungkin misalnya Andreas Jelma Bunghar kuburannya 30 meter kali 10 meter, tentang developer gitu tanah lega, dan mau lah tuh dibawa kabehan aja dan mau. Dan enggak beri yang dibawa cuma amal soleh. Maka dari itu ketika nanti insya Allah saya doakan ibu-ibu maupun adik-adik yang muda ini sukses ya. Tong popo urang mah aya keyakinan aya kehidupan setelah kematian, aya dunia akhirat gitu. Saya pernah sering baca artikel di Amerika sana banyak tunawisma gembel. Begitu dicek itu ternyata orang kaya, udah berlebih gitu. Di Jepang banyak orang-orang sukses meninggal bunuh diri, nggak asik kan? Karena apa? Dia nggak ada tuh cerita akhiratnya, mentok. Jadi nanti rahasia selanjutnya, nanti kalau insya Allah kalau ibu-ibu atau adik-adik sukses, ada rahasia selanjutnya. Ketika sukses dan kaya itu bukan karena jumlah hartanya pada akhirnya yang dilihat, tapi sebagai umat muslim adalah nilai manfaatnya. Karena kalau ngomongin nominal cuma di angka, hari ini ada nggak yang dibawa-bawa duitnya? Jarang, duit banyak ngejual duit saya di mana dompet gitu, dilipat-lipat masukin gitu. Itu buat bapak-bapak biasanya gitu. Jadi hanya sebatas nilai dilihat, wujudnya mah susah. Tapi kalau kita gerakan untuk kegiatan yang sifatnya karena Allah, insya Allah jadi lega, hati jadi tenang. Dan kalau cepun guru banyak, cepun guru itu zaman Rasul, zaman sahabat disebut dermawati 80% hartanya dihibahkan. Ya ini mah 2,5% yang menihese.
2,5% zakat, 2,5% infak, anggap 10% lah. Itu mah masih kena koret katanya gitu, masih pelit. Berat. Komodi itu mah 80-90% dibahkeun gitu, dan mau ayah jika jangan ayah apa, kehilangan can maut. Nggak semua dibagikan yang warisan. Nah ternyata luar biasa, saya salah satunya terinspirasi di cerita istri Rasul yang pertama siapa? Siti Khadijah. Tahu Siti Khadijah kekayaannya banyak apa enggak? Banyak. Kalau tidak salah di Madinah itu 3/4 harta kekayaannya, betul nggak? Sepertiga. Sepertiga apa 2/3? Sepertiga. 2/3 kan? Ketika meninggal, Siti Khadijah itu menggunakan pakaian yang penuh dengan tambalan. Saya ketika mendengar cerita itu hampir menangis ya. Bahkan ketika bersandar di pangkuannya Rasulullah, menangis Siti Khadijah itu. Sampai Rasulullah terbangun dan bertanya kenapa. Karena Rasulullah khawatir, apa kau menyesal menikah denganku? Tidak. Bahkan sampai ini walau-alam ya ceritanya. Tapi bagi saya itu, saya meyakini sebagai inspirasi saya juga. Siti Khadijah berkata, saya tidak menyesal selama harta saya untuk di jalan Allah. Bahkan kalaupun saya meninggal, gali kuburanku, ambil tulangku untuk menyeberangi sungai kalau memang butuh rakit. Karena aku ikhlas. Sampai seperti itu. Jadi kalau ngomongin sedekah mah tuh kudu ngomongin beunharnya. Tuh kudu ngomongin susah. Sedekah mah sedekah. Bahkan ada satu teori bahwa kalau dalam keadaan sulit maka bersedekah. Ketika kaya berzakat. Nah dari situlah banyak inspirasi, cerita, proses dalam hidup saya mengaplikasikannya sedikit demi sedikit, tidak full ya, karena saya lagi-lagi sadar dengan sifat manusia saya yang masih manusia biasa, tapi minimal saya berupaya menjadi orang yang jadi selalu lebih baik setiap harinya. Dan mudah-mudahan ke depan cerita saya ini disaksikan oleh ibu-ibu sekalian dan dipraktekkan, dan mudah-mudahan jadi amal soleh buat saya di akhirat nanti. Jadi inspirasi yang hari ini saya sampaikan, punten ibu-ibu, bukan salah satu bentuk keriaan, tapi mengajak, ayo jangan takut bersedekah. Ya, kalau mau kaya enggak? Mau bersedekah gitu dulu. Mau percaya, cari keterangan. Gitu. Selain cek Andreas namanya, saya pun mengikuti apa yang ada di keterangan. Jadi punten lain cek Andreas ini, ada di keterangan kita ikuti. Maka dari itu, insya Allah setelah nanti saya menyampaikan ini, mulai mencoba, berupaya dan berusaha bisa diperhatikan, walaupun sedikit, walaupun kecil, tidak masalah. Yang penting kita jangan lupa niatkan diri kita untuk bersedekah. Kemudian kalau sudah meningkat penghasilannya, wajib zakat, maka lakukan zakat. Jangan lupa. Kayak bisa geus beunghar poho, cenah-cenah ya. Geus beunghar geus sok poho gitu, geus nahan itu poho gitu. Jangan lupa, karena itu nanti akan membawa malapetaka. Karena ketika tidak membayar zakat, ingat ada 9 sebab yang akan dipaksa oleh Allah untuk diambil hartanya. Contohnya naon Fir'aun dah ya. Sepatunya dari emas beak atau sapoe gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ibu-ibu sekalian, karena waktu juga sudah lumayan siang, ini menjadi sebuah inspirasi buat kita bersama, sekaligus menguatkan iman saya, membulatkan tekad saya, tidak goyah, dan doakan saya juga semoga saya sampai akhir hayat saya husnul khotimah dalam iman Islam saya. Amin.
Dan saya juga mendoakan ibu-ibu, adik-adik semuanya sukses dunia dan akhirat. Dan apalagi yang tadi saya sampaikan itu, mohon maaf sebelumnya, bukan sebagai bentuk keriaan, apalagi ini cerita daripada diri sendiri, bukannya sudon atau husnuzon gitu ya, ataupun gibah ataupun fitnah, tidak. Saya lebih memberikan menceritakan diri saya sendiri, dan insya Allah menjadi inspirasi buat saya pribadi dan semuanya. Artinya apa? Ketika saya menyampaikan, berarti saya harus menambah lagi. Ketika saya sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan buat saya dan ibu-ibu mengikuti. Oh gitu. Nah, dibisik-bisik sama panitia. Ini membuktikan saya berhasil apa enggak nih? Ibu-ibu, adik-adik sekalian, tadi kan saya menyampaikan hal tentang sedekah. Maka dari itu tadi yang mau selamat dunia akhirat siapa coba? Ngacung nggak? Ada nggak? Nah, ayo ngacung yang mau selamat dunia akhirat, mau sukses dunia akhirat ngacung. Nah, tongkong sedekah. Ya. Oke? Setuju ya? Nanti kita doa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan ini bukan hilang, tapi jadi tabungan di akhirat dan bertambah di dunia. Yuk kita doa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan hari ini, yang kita sedekahkan hari ini menjadi catatan amal ibadah kita di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan hari ini bukan untuk yang lain-lain, tapi karena jalan Allah. Gitu. Gitu ya ibu-ibu ya. Setuju, sepakat? Tidak hanya hari ini untuk bersedekah, ya. Nah ini ada satu lagi kunci nih, satu lagi. Kalau ini cerita keterangan nih, pun ibu cerita. Kalau orang bersedekah itu paling baik di waktu apa? Hah? Subuh. Nah, kan berarti di waktu subuh itu ketika sedekah itu ada dua malaikat yang datang. Yang satu mendoakan apa? Hah? Kenapa? Pertama-tama. Jadi ada yang satu lagi apa? Aduh. Kira-kira mau didoain yang mana? Yang pertama apa yang habis? Enggak. Makanya bersedekah setelah subuh. Jadi ada sedikitlah konsep tentang zakat infak sedekah tadi. Kan kita bersedekah itu tidak dilarang ya. Jumlahnya berapa aja bebas. Kadang-kadang kalau di kita suka dilatih tuh. Cara itu mengesbuku. Sholat, murang kali keacan waktu sholat diajar sholat. Terus ketika puasa, ya kan, sampai perengkelan, mudah-mudahan ayo diajar puasa, walaupun belum waktunya. Terus dia manasik hajian, RATK banyak ketika manasikannya diajar manasik. Tapi poho diajar zakat. Nah, seharusnya ngajarkan budak ibu-ibu nahela isuk-isuk uang belanja, atau lupa-lupa, kayak 80% mah beak bisa di dapur sanggup, ya. 2,5% we, rumusan di kamar 2,5% kan sedekah Pak, acara ieu mah teu dibatasi, muhun teu dibatasi, tapi minimal orang belajar zakat sebelum nisab. 2,5% dilatih. Maksudnya dah Pak. Mudah-mudahan itu menjadi tadi doa malaikat yang baik. Insya Allah, lain cek Andreas ya Bu, itu mah keterangan kan, gitu. Jadi saya menyampaikan dengan keterangan aja, gitu, bukan karena Andreas. Dan saya implementasikan, saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Alhamdulillah berhasil, gitu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, rumusan-rumusan seperti itu, mudah-mudahan ini semua berjalan terus tanpa henti. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan ini terus semakin ditingkatkan. Gitu. Oke? Sudah selesai pungutannya? Belum? Ayo Bu, tambah lagi. Belum Pak, yang di panggung belum.
Oh yang di panggung belum ya? Yang belakang Masih ada. Bapak, yang belakang Bapak. Oh yang belakang belum. Ya ya ya. Ah pelanggaran ini. Pak Ustadz jangan jatuhin saya dong. Nah ya, saya ingin nambah lagi lah. Nih, ada satu lagi banyak banget ya. Yang disebut sedekah ekstrim. Saya pernah ini pengalaman lagi buat saya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini sebelum ngeluarin kantong pun udah keluarin lagi. Tadi saya mau ngomong sedekah ekstrim, keluarin semua. Kalau di dalam masjid belum, Pak. Masih belum. Jadi ini ada satu cerita. Saya itu bawa mobil, uang tinggal kalau nggak salah 50.000, hujan deras. Saya lihat ada bapak-bapak bawa mau gembolan, yang suka ngambilin sampah itu, tukang rongsoknya. Hujan deras, tengah malam, kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam lah. Saya lewat Cihideng waktu itu karena belum ada tol. Lewat Cihideng, saya sampai berhenti. Saya lihat, saya pikir ini juri kejelema gitu. Ternyata orang. Saya berhenti, saya keluar dan saya kasih uang 50.000. Bensin saya udah kedip-kedip. Tanpa berpikir panjang saya dorong-dorong lah mobil. Tinggal 50.000 nih, saya kasih. Karena memang waktu itu uang saya habis. Kepira tiba-tiba begitu sampai rumah bawa pom bensin, selamat saya. Bensinnya masih itu. Tapi bingung, duit habis sama saya kan gitu, belum gajian. Tiba-tiba berapa tahun yang lalu ada orang yang saya pinjami uangnya belum bayar-bayar, nelfon. Pak, saya mau bayar hutang 1 juta. Baik kan 1 juta? Kan bayar hutang mah rezeki, bener tuh? Dah ya, saya tuh lagi hutang gak batur. Tiba-tiba ada yang nelfon. Nah itulah salah satu sedekah ekstrim 50.000. Karena mulai di kantong 50.000 apa? Misalnya ada 1 juta, ada hese, kan gitu. Sedekah ekstrim ya. Ada. Saya telat tadi udah menyampaikan di sini sebelum itu ya, sedekah ekstrim keluarkan tapi Pak Ustaz. Jangan handphone enggak lah. Jadi itu salah satu bentuk inspirasi yang boleh dilakukan sekali-kali, itu boleh sedekah ekstrim itu tanpa berpikir panjang. Ada di kantong ulah ngomong ke nurecian 10.000 mana, 2.000 mana, yang 100.000 mana, asal copot tadi yang 100.000 2.000 ya gitu. Nah enggak sih, tanya tentang emut-emut ya. Oke, sepakat ya sekalian ibu-ibu. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi inspirasi buat kita semua. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, karena saya sebagai manusia biasa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi manfaat buat kita semua, dan insya Allah ibu-ibu menjadi saksi di akhirat nanti buat kita semua tentang kebaikan. Kita saling tolong-menolong nanti dalam hal kebaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada. Tadi sambutan saya mohon maaf lupa tidak menyebutkan satu persatu, tapi paling tidak saya luar biasa bangga dengan kegiatan seperti ini, dan insya Allah ke depan terus kita jalankan kegiatan ini karena kebaikan. Intinya seperti itu. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Semangat ibu-ibu, luar biasa. Tepuk tangan dong buat panitia. Oke, gitu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji Andreas SE, luar biasa. Dan sedekah terbanyaknya beliau juga hari ini. Mantap, luar biasa.